Halo, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Oke, semangat siang ya, selamat siang dan semangat siang. Kita kok tumben siang maksudnya gimana? Jarang ikut mungkin. Kok tumben siang? Kita live stream siang hari itu udah sering, sudah 1 minggu, 2 minggu terakhir ini. Berarti ketahuan ini baru ikut. Ketahuan baru ikut. Padahal di live stream malam kadang kita bahas ya, ada peluang di siang hari kita bahas hasilnya gitu. Oh, habis MC vakum dulu ya. Ya baiknya sih eh karena ikut live stream ya. Saya merasa teman-teman yang ikut live stream ini sudah mungkin lebih apa ya, lebih apa ya, tingkat usahanya lebih tinggi, terus lebih bisa mengerti, bisa dan mau mengerti eh apa materi-materi mungkin atau pesan-pesan yang disampaikan ya. Nggak cuma dari saya, dari tim NS, tapi juga dari sama trader lainnya di grup lah, kita sering apa namanya, sering sharing ya. Di situ kan biasanya ada poin-poin penting yang mungkin bisa kita coba olah lagi ya, olah lagi, pahami lagi ya. Kalau ada memang ada eh, poin yang bisa kita pakai atau bermanfaat untuk kita, ya kita terapkan. Nah, yang mau saya sampaikan juga, setelah MC ya, setelah MC harapannya nggak cuman vakum yang dilakukan, tapi evaluasi juga. Jadi, tapi evaluasi juga, karena ada satu yang menarik yang bisa saya bagikan siang ini ya, untuk mengawali sharing kita siang ini. Ada yang sharing sama saya, ada yang sharing sama saya di Instagram, tapi saya nggak tanya sih yang bersangkutan ini apakah udah join NS atau gimana, atau pernah ikut live trade atau enggak. Saya belum tanya ya, lebih tepatnya belum tanya. Cuman yang bersangkutan itu sharingnya itu langsung langsung tanyanya itu langsung to the point banget, to the point banget. Karena ini ya, karena dia langsung tanya, bagusnya kalau saya nggak, saya tipe trader yang nggak pakai stop loss. Bagusnya kalau saya mau trading 0,01 lot pakai modal berapa? Karena ya, jadi ada pertanyaan seperti itu, terus dia jelasin nih, karena eh, saya trading MC terus. Nah, ini kan satu hal yang menarik. Saya trading MC terus dia minta saran nih. Kalau saya mau trading tanpa stop loss, lotnya 0,01 lot, bagusnya modal berapa? Ya saya jawab, mau modal berapapun, lotnya mau berapapun, kalau nggak pakai stop loss ya pasti MC. Saya respon demikian, ya. Dan setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata problemnya itu dia sering buat trading plan yang bikin dia sering MC ya, sering karena nggak cuma sekali. Yang membuat dia MC berkali-kali itu, dia ternyata setelah saya tanya-tanya, ternyata penyebabnya yang bikin dia sharing, yang bikin saya sering MC itu, sering banget saya buat trading plan kena SL dulu, atau MC dulu, baru kena TP. Nah ini kan, kalau sharingnya seperti itu kan, sebenarnya permasalahannya adalah bukan di money management. Berarti kan pertanyaannya harusnya bukan kalau mau entry 0,01 tanpa SL bagusnya modal berapa, ya. Tapi yang dievaluasi pertama adalah bagaimana caranya bikin trading plan, atau referensinya, atau sistem trading yang dipakai itu yang seperti apa. Kenapa kok sering kena SL dulu atau MC dulu baru menuju TP? Kan harusnya ke situ dulu. Nah, jadi ketika MC itu harus evaluasi, dan evaluasinya itu harus harus benar-benar dilihat permasalahannya di mana gitu loh. Bukan bukan hanya mungkin
mungkin melakukan buat jurnal ya, dicatat transaksinya sehingga bisa bilang sering kena SL dulu atau MC dulu baru akhirnya trading plan-nya menuju TP. Nah, ini kan sebenarnya sudah melakukan apa ya, pencatatan, mengerti masalahnya apa, tapi tidak melakukan evaluasi dengan benar sehingga yang fokusnya yang diperbaiki adalah money management, padahal menurut saya jelas-jelas problemnya itu di trading plan-nya dulu kan, berarti sering kena SL dulu baru TP. Ya jangan fokusnya ke money management, fokus dulu ke trading plan-nya, cara tradingnya, cara analisanya, cara buat trading plan, sistem tradingnya itu dievaluasi dulu, baru money management gitu loh. Dan ya ini sebenarnya ketika sudah bisa mulai sharing itu kan sudah bagus sebenarnya, dalam artian mengerti ada sesuatu yang salah, berani sharing, mau mencari solusi ya, dan tinggal solusi apa yang tepat digunakan ya. Ya, solusi apa yang bisa digunakan dan itu tepat tepat sasaran lah gitu. Ya itu ada pertanyaan nih Bang, saya nggak bisa mulu mau download HFM. Jadi HFM download berarti aplikasi ya. Aplikasi HFM itu tersedianya untuk saat ini baru untuk Android, yang versi iPhone belum tersedia teman-teman ya. Dan downloadnya memang tidak tersedia di App Store, tersedianya langsung ke web HFM untuk download aplikasinya. Itu udah dikasih linknya sama Bos Anton ya. Oke, mungkin itu sharing pembuka siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat sharingnya untuk teman-teman ya. Terus kita akan langsung ke market. Kita sudah 7 menit. Ya, kita sudah awali hari ini dengan siang ini dengan 7 menit sharing-sharing. Sambil tunggu teman-teman yang tadi belum bergabung ya, belum join. Next, kita akan ke market. Happy cuan teman-teman. Nah, ini saya awali dengan happy cuan. Saya nggak tahu nih. Jumat kemarin sempat siang sempat ada pembahasan nggak? Ada, Sempat ada pembahasan ada, soal itu ya. ada. Kalau nanti aku baca kamu tuh. Ada Eh, itu. jadi mantep banget ya, mantep banget. Kemarin kita ada bahas materi edukasi sekaligus cari peluang. Kebetulan pas materinya dibahas, pas peluangnya itu muncul, teman-teman. Nah, kemarin kita ada bahas ini nih. Ya, soal trendline, terkait trendline ya, atau soal trendline pembahasannya. Terus kemarin ada ngambil peluang ya di sini. Nah, ini kena take profit, target terdekatnya kena, target jauhnya juga kena. Di mana ya target jauhnya? Di 66 kamu belum ada. 61 atau 66 kita lupa. 66 apa nih? Tiga dua enam 3266 enam. gitu. 3266, Ya, saya itu waktu itu set minggu. 3266. Ngambil 1,18 Fibonacci hampa. Oh gitu ya. Hmm. Nah, jadi oke banget, oke banget. Bahkan penempatan take profitnya saya rasa juga presisi ya. Nah, nah ini kalau kalau beneran teman-teman evaluasi buat jurnal ya, dan tahu problemnya di mana, diperbaiki pelan-pelan. Mungkin yang awalnya sering kena SL dulu baru TP kebalik gitu. Akan terbalik gitu. Eh, seringnya kena TP dulu. SL-nya jarang kesentuh. Ya, sama halnya kemarin ya. Ini salah satu trading plan lainnya yang kita buat bareng saat live trade. Ya, ini kalau saya bilangnya cukup presisi karena kita bisa lihat begitu entry di sini, nggak lama dia turun, habis take profit ya, dengan jarak yang cukup panjang, habis take profit ya nggak lama ada pantulan naik yang lumayan jauh juga. Jadi ini trading plan-nya oke.
Oke banget. Kemarin kita ada entry di sini ya pas breakout, SL-nya di atas ini. Nih. Terus take profitnya di bawah sini. Ya, kalau nggak salah gambarannya seperti ini karena referensinya ngambil referensi take profitnya ini pas banget. Bisa teman-teman lihat ya. Dia dalam kondisi downtrend, sempat sideways, dia down, sempat membentuk pola rising wedge, dia down lagi, pas di golden ratio 1618 Fibo, harga mantul naik. Ya ada koreksi. Jadi untuk XAU USD siang ini, ya untuk XAU USD siang ini kita harus lihat ini, kita harus sadari ini kalau trennya itu masih dalam kondisi downtrend. Ini pertama ya. Yang pertama ini kita perlu sadari trennya masih dalam kondisi downtrend. Mungkin fokusnya lebih ke pergerakan harga selama ini saya analisa gini aja ya. Nah, pergerakan harga selama 2 minggu terakhir plus awal minggu ini ya. Terus di minggu kemarin ini dia mulai membentuk satu satu ini ya, momentum turun yang baru. Nah, kita bisa tarik trendline seperti ini. Nih, ini acuannya ini dan ini. Ya. Kita bisa coba extend garis trendline-nya ke level support ini, ke area support ini. Apakah saling terhubung atau tidak? Kalau enggak ya jangan dipaksakan eh, di cocokologi ya, dicocok-cocokin jangan. Tapi kalau memang ada referensi yang bisa dihubungkan untuk level-level support yang terbentuk ya kita bisa coba hubungkan nggak apa-apa. Nah, ini baru aja terbentuk sih. Sini atau kita kalau mau ambil ini ya karena ini baru aja terbentuk ya jadi mungkin sementara saya akan pakai ini dulu ya. Hmm. Ya, atau kita nggak usah paksakan lah. Kalau memang referensinya tidak cukup rapi, saling terhubung ya, nggak usah dipaksakan. Nah, saya akan fokus gambar resistennya, ya, karena kondisi downtrend ya. Fokusnya ke resisten dulu, level supportnya antara trendline bisa ditarik trendline ya. Kalau nggak memang tidak saling terhubung dengan rapi ya, nggak usah dipaksakan. Fibonacci juga kemarin kita dapat ini ya sebagai eh, level support dan terlihat harga tertahan di situ ya terlihat harga tertahan di situ jadi level Fibonacci-nya masih bekerja dengan fokus terkininya ya kondisinya di sini dia turun ke sini naik ke sini turun ke sini ya turun ke sini naik ke sini melihat kondisi ini eh, dari hasil analisa sih ini masih berpotensi akan lanjut naik di kondisi saat ini ya. Walaupun kondisinya downtrend ya, tapi kita bisa lihat momen turunnya ini mulai berbalik naik. Pertama itu, kedua kita bisa lihat tren beberapa jam terakhir ini dalam kondisi uptrend. Ini juga sudah mulai membentuk swing low yang baru. Serta kalau berbicara soal target koreksi, kita bisa tarik Fibonacci seperti ini. Ya. Dan dari penarikan Fibonacci seperti ini,
terdekatnya yang ini mungkin saya hapus saja atau saya pindah ya. Terdekatnya itu eh, koreksinya bisa jadi hanya sampai harga saat ini. Kalau dari Fibonacci ya. 382 itu bisa menjadi target, sorry, ini saya kurang presisi nariknya, saya ada update dikit ya di sini ya. Ya di area saat inilah, ini bisa menjadi target terdekatnya di mana harga eh, menjadi target koreksi ya, di mana harga akan mantul turun lagi. Target terdekatnya itu di harga saat ini. Atau bisa jadi dia akan ke sini, ke golden ratio atau 618 Fibonacci. Yang mana saya sering menjadikan ini sebagai suatu area 618 ini menjadi area dengan batas areanya itu 618 sampai 50 Fibonacci. Ya, sering saya jadikan area seperti ini. Nah, kalau bicara peluang entry, melihat kondisi seperti ini, saya lebih milih menunggu konfirmasi harga, menunggu adanya pergerakan harga atau adanya konfirmasi kalau harga ini memang mulai kembali memantul turun atau balik lanjut turun. Itu baru ngambil peluang lagi. Dibanding memaksakan kondisi saat ini untuk counter trend misalkan. Misalkan ada yang berpikiran, ini kan kuat naik, kenapa nggak buy sekarang aja gitu. Nah, kalau saya melihat peluang hariannya mau buy sekarang, jadi kurang bagus. Alasannya karena melihat kondisi ini, kalaupun masih lanjut naik, ya, kalaupun masih lanjut naik, kemungkinan besar target kenaikannya tidak jauh. Sampai mana ya, paling tinggi sampai sini, 3311. Ya, memang masih berpotensi naik, tapi kemungkinan nggak jauh. Jadi kalau sekarang baru aja mau masuk buy, gitu misalkan. Targetnya ya dekat di sini. 2000 poin ya. Kurang lebih 2400 poin jadi target. Tapi kita perlu tahu ini pun sudah ngambil referensi target kenaikan, bisa saya bilang terjauhnya, tertingginya. Yang mana bisa aja naiknya itu nggak sampai sana. Misalkan cuma ke level 50 atau masuk ke area biru ya, intinya nggak sampai ke tertingginya di sini, dia udah turun. Itu sangat mungkin terjadi. Sehingga target 2400 poin ini target maksimalnya yang belum tentu juga ke situ, atau kemungkinannya untuk naik ke situ ya eh, untuk saat ini tidak cukup besar, atau potensinya nggak terlalu bagus untuk harga naik sampai ke 3311 lagi. Ya, belum ada pendukung atau konfirmasi atau validasi untuk kita katakan memang kuat naik sampai ke area tersebut. Untuk saat ini seperti itu. Sehingga target ini, oke lah kita pasang target dulu. Nah, batasan resikonya mau di mana? Kalau kita pakai 1:1, kita mengambil peluang counter trend dengan TPSR, rasio TPSL ya, RR, risk and reward ratio, seperti ini ya menurut saya kurang bagus. Apalagi targetnya yang belum tentu tercapai 2400 poin, ya, dengan jarak stop loss yang 2000 poin juga. Jadi risikonya cukup besar dengan potensi profit yang menurut saya oke, masih sama besar potensi profitnya, tapi kemungkinan tercapainya itu cukup rendah ya untuk kondisi saat ini. Mengingat trennya, nah ini pentingnya tren ya. Kenapa kok saya bilang nggak kuat naik ya? Untuk sekarang sih momennya memang lagi naik nih. Tapi untuk jangka panjang jelas-jelas dia masih downtrend. Jadi kalau kita berekspektasi dia akan naik jauh, nah kita harus benar-benar garis bawahi dulu alasannya apa. Punya pendapat demikian. Kalau memang ada analisanya, ya saya no comment. Ya no comment dalam artian oke, nggak masalah kalau memang
punya analisa tersendiri, dia untuk saat ini memang berpotensi naik jauh, ya fine-fine aja nggak masalah. Bisa jadi analisa jangka panjang di weekly, monthly dipertimbangkan ya, kemungkinan ada hasil analisa yang bisa berbeda dari apa yang kita bahas siang ini. Karena saya fokusnya lebih ke eh, paling nggak ya fokus analisanya itu 1 minggu ke depan atau beberapa beberapa hari ke depan ya. Bahkan kalau buat trading plan atau ngambil peluang scalping ya fokusnya hanya beberapa jam ke depan. Nih, gambarannya seperti itu. Sehingga ini menurut saya jadi kurang bagus ya kalau mau buy sekarang. Sementara ini penempatan SL-nya juga kalau ditempatkan di sini itu misalkan, ya ini juga menurut saya kurang bagus. Bagusnya di sini sekalian. Nah, kalau di sini sekalian trading plan ini jadi trading plannya lebih besar jarak stop lossnya dibanding potensi profitnya, sehingga ya menurut saya nggak oke untuk diambil peluangnya gitu. Walaupun eh, mungkin kita punya analisa atau kita tahu ini masih berpotensi naik ya, tapi belum tentu itu suatu peluang yang bagus untuk diambil. Itu poin yang mau saya sampaikan ya. Jadi nggak semua peluang perlu kita ambil. Walaupun setiap saat mungkin kita bisa melakukan analisa, tahu potensinya masih akan naik dulu, turun dulu ya, tapi nggak selalu atau nggak harus saat itu juga kita ambil peluang. Karena contohnya seperti kondisi saat ini, setelah saya coba nilai, pertimbangkan mau naruh SL di mana, targetnya di mana, menurut saya peluangnya jadi kurang oke gitu untuk diambil. Ya walaupun tahu dia masih akan naik dulu. Nah, better atau saya lebih milih harga naik dulu sampai area ini tadi, area warna biru ya, saya tandai lagi, saya tandai ulang, sampai area warna biru ini. Ketika di sini harga mulai, bentar saya buat biru dulu. Nah, ketika di area warna biru ini harga mulai membentuk swing high yang baru, nah itu baru saya masuk. Saya lebih milih seperti itu. Ya, atau kalau mau agresif agresif entry ya. Ya, kita tunggu sekalian sampai ke 618. Nah, baru ngambil peluang untuk sell. Nah, referensi stop loss-nya antara mau pakai ini juga masih oke. Ini bisa dipakai jadi referensi ya. Atau sini sekalian. Nah, sini sekalian jadi SL-nya bagus ini kalau kalau ngambil sini sekalian. Tapi jarak SL-nya jadi jauh. Ya, dengan target penurunan, kita mau target di sini pun masih sangat masuk akal. Ya, kalau mau target penurunannya jauh. Sama halnya ketika kemarin di sini oh sorry. Sama halnya ketika kemarin harga di sini kita ada ambil peluang sell, target turunnya ke sini jauh. SL-nya pendek. Masih oke dan terbukti berhasil. Karena apa? Karena trennya ya, karena didukung tren. Kalau trennya turun ya harga masih berpotensi turun sampai support sebelumnya bahkan lebih rendah. Ya, jadi trading plan-nya bisa seperti ini. Atau bahkan target TP-nya kita mau bikin lebih rendah pun masih masuk akal, masih oke. Ya. Ini kalau misalkan kita mau ambil next targetnya lagi, ya kita baiknya sih kita menyesuaikan pergerakan harga dulu ya. Ini mungkin saya tandai ininya dulu. Level Fibo-nya sini ya. Atau biar nggak kebanyakan garis, saya kasih warna biru aja. Ini saya hapus aja deh. Nih, targetnya ke support sebelumnya ya. Atau kita mau mau kasih toleransi karena ini ya. Di sini sempat membentuk support, sini support ya. Target terdekatnya sini. Nih. Dengan kalau misalkan mau cari target
lanjutannya bisa lanjut turun sampai mana, sebenarnya kita bisa tunggu ini ya, harga membentuk swing high yang baru, atau ya kita coba tarik ini aja, tarik Fibo, tarik Fibo ke level terdekatnya dengan pertimbangan seandainya dia mulai membentuk swing high yang baru di level ini, ya di level ini, ya targetnya kalau turun ya kita dapat gambarannya bisa sampai mana. Nih ya, jadi gambarannya seperti ini. Tapi ini gambarannya seperti ini kalau dari saya teman-teman. Atau coba kita cek daily, ada nggak referensi eh, support yang bisa dipakai acuan untuk level TP ya? Di H4 ya, kalau kalau memang nggak ada ya ya udah, nggak usah diada-adakan ya, nggak usah dicari-cari sampai ada. Ya gambarannya jadi seperti ini. Naik, kasih. Nah ini bisa jadi dia nyentuh trendline ini juga, nyentuh trendline ini dulu, baru dia lanjut turun. Saya kasih warna biru. Nah, resisten trendline ya. Bisa jadi nyentuh resisten trendline, itu juga level Fibonacci, Golden Ratio 618 ya. Bisa jadi ke situ dulu baru dia turun. Nih, gambarannya seperti ini. Kalau kita buat trading plan-nya di H4 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah setengah jam loh. Ketok arek nom. Wah, ini memang nom kita. Memang nom kita ini. Berarti kalau break yang trendline terupdate itu bisa ke trendline yang lebih trend trendline lamanya ya bos ya. Bisa jadi, bisa jadi. Karena, nah ini kan kenapa saya ingatkan lagi kalau trendline itu tidak menjadi acuan pergantian tren. Karena bisa aja pergerakan harganya seperti ini. Nih, dan kalau ditanya trennya gimana? Ya masih downtrend karena resisten, resisten, resisten dan resisten seandainya mantul di sini ya. Ini masih semakin turun. Tapi kalau harga berhasil naik sampai sini, nah kita punya gambaran, ya kita punya gambaran. Seandainya ini masih lanjut turun, bisa jadi nggak lama lagi nih, bisa jadi akan ada eh, ada kemungkinan untuk dia ganti tren. Karena apa? Karena momen turunnya atau tren turunnya mulai kehilangan momen. Ya mulai kehilangan momentum untuk turun. Sehingga apa? Sehingga ada suatu trend line. Nah, trend line ya garis tren yang menginformasikan kekuatan turunnya ini ibaratnya sekian derajat. Ini ya sekian derajat. Nah, pakai derajat juga ini. Jadi mulai kehilangan momen ya, mulai kehilangan momen. Terus akhirnya naiknya itu sampai ke trenan berikutnya misalkan. Ya ini bisa menjadi apa ya? Menjadi satu kewaspadaan kalau bisa aja nih turunnya hanya untuk koreksi dia malah lanjut naik. Bisa jadi seperti itu. Ya karena awalnya kuat turun,
ya awalnya kuat turun seperti ini kok di breakout gitu loh. Ya, tapi bukan berarti terus dia akan ganti tren gitu, ya nggak gitu juga konsepnya. Ya bisa aja dia memang seperti ini terus lanjut turun lagi. Itu bisa, bisa aja terjadi. Itu. Tapi ketika yang trendline warna biru ini di breakout ya ini tanda awal lah. Tanda awal kalau momen penurunannya itu kekuatan turunnya mulai melemah gitu. Ya gambarannya seperti itu. Oke, oke. Soalnya kan di Ya. area yang Bosnya kasih trading plan ini kan ada support become resistant kan bos ya. Nah, yang mana dulu? Yang Yang area biru ini. ya bener. Ah, bisa jadi kalau dibilang apa support become resistant bisa jadi karena kalau kita lihat ini 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 bisa jadi support, bisa jadi support yang bisa berperan sebagai resisten, bisa ini sama ini ya. Sama di Iya. atas ini ya bisa Kemarin kan di support become picknya resistant. pakai candle impulse kan. Jadi kayak langsung jebol gitu. Iya karena dia downtrend, yang namanya support itu eh, sifatnya lemah kalau downtrend ya, support itu jadi lemah, jadi gampang di breakout. Oke siap bos. Sabar dulu. Ini juga support ya. Dia support langsung di breakout juga. Tapi di sini sih, di sini ada breakout, ada koreksi dulu, baru dia langsung break. Ada koreksi pun nggak yang tinggi dia, cuma sampai sini dia langsung turun. Ini juga iya, langsung di breakout. Ini karena kondisi sideways sih. Kita kalau mengambil referensi ini ya agak nggak valid juga. Walaupun ini support di breakout ya, dia turun. Kalau peluang scalping, misalkan kita mau ke time frame yang lebih pendek, M30, H4, M30, H1, M30. Ya, H1, M30 kita bisa lihat. Nih, ini masih dalam kondisi up. Belum ada peluang bagus sih kondisi sekarang ya. Karena kalau kita lihat struktur terkininya pun, ini baru aja ada kenaikan. Nah, ini malah kemungkinan akan turun dulu sebelum, kalau memang masih naik ya, dia akan naik lagi. Enggak dulu sih XAU USD Setuju kalau bos. untuk cari cari peluang entry ya. Setuju ya? Setuju Enggak dulu. daripada ini setoran ke broker. Nih, dia sempat koreksi ke sini, ini naik nih. Tapi Ya kalau baru mau buy sekarang udah terlanjur naik lah ibaratnya. Ini kan tren beberapa jam terakhir. Kalau kita mau sell, menurut saya nggak dulu juga karena tren terkininya masih kuat naik. Kita kalau mau sell ya genting mengcounter ya gantian mengcounter tren terkininya. Kalau mau nyari peluang jangka pendek atau peluang scalping ya jangan mengcounter tren terkininya. Tren terkininya itu jangan di counter. Kalau jangka pendek ya fokusnya ya analisa jangka pendek gitu loh. Jadi selaras apa yang kita inginkan, prosesnya bagaimana itu harus kita sesuaikan. Kita kalau mau cari peluang jangka pendek, TPSL, SL nyari yang pendek 500 poin misalkan, take profitnya juga pendek-pendek aja 500.000 poin. Ya analisanya juga harus mempertimbangkan kondisi terkininya. Jangan terus analisa tadi di H4. Oh, saya analisa di H4, analisa udah cukup matang. Tapi saya mau scalping misalkan. Nah, kan begitu scalping kok SL. Nah, ternyata ngambil ngambil analisanya di H4, lihatnya peluang sell. Nah, ngeselnya karena analisa di H4 tadi, tapi buat TPSL-nya pendek-pendek dengan harapan dapat peluang jangka pendek misalkan. Tanpa melihat tren beberapa jam terakhir yang masih kuat naik ya jadi mengcounter tren kan kalau kita mau sell sekarang kecuali misalkan nih
tren beberapa jam terakhir udah seperti ini misalkan. Nah, udah mulai turun. Kita kalau mau sell ngikut apa? Ngikut tren terkininya yang udah mulai turun, terus di H4 juga tren panjangnya dalam kondisi downtrend, nah itu bagus. Ya, nih kalau kalau mau sell nggak bagus, kalau mau buy ini udah terbang duluan. Kita baru mau masuk buy di sini ya, menurut saya udah telat gitu. Resiko kena SL harga koreksi. Jadi sekarang momennya ya kurang bagus untuk entry. Nah, tadi jujur saya ada ambil peluang buy. Mungkin secara trade history nih. Saya ada ambil peluang buy, ya. Saya TP di sini. Saya TP karena saya mau clearkan posisi pas live trade ya. Dalam kondisi clear kita analisa bareng. Kalau ada memang ada peluang saya ambil lagi, kalau nggak ada ya udah. Karena memang akun ini lebih saya fokuskan untuk live trade bareng. Ini gitu teman-teman. Ini XAU USD. Kita sambil next ya, biar nggak kelamaan. Euro USD, mungkin Bos Anton mau Bos Anton yang review Euro USD? Boleh. Boleh. Nah, gantian. Bose, tanya po, bentar ya, singkat aja, dijawab singkat gak apa-apa. Apa? Kalau koreksi ke golden ratio itu emang nyentuh areanya antara 0,5 sampai 0,618 atau harus sampai ke line-nya 0,618 bos ya? Oke, saya jawab ya. Singkat aja. Oke, singkat. Sudah terjawab? Singkat. Nah, tadi tadi suruh jawab singkat aja. Ya udah saya jawab singkat. Oke, gini. Bercanda ya. Siap. Jadi ketika harga koreksi, apakah selalu benar-benar menyentuh level Fibo 618 atau 50 atau gimana? Kalau kita bicara golden ratio itu 618 1618. Level 50 itu bukan merupakan level Fibonacci atau golden ratio atau deretan angka Fibonacci. Ya, yang level 50. Level 50 itu hanya sebatas level tengah-tengah antara level 0 dan level 100-nya Fibonacci. Yang mana kalau kita bicara pergerakan harga, tidak ada yang mungkin sering terbentuk itu presisi terus. Dalam artian kalau kita bicara level 618 atau 1618, nggak ada yang benar-benar nyentuh persis gitu ya. Kalau adanya ada, cuman secara konsisten atau secara banyaknya kondisi tersebut itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Sehingga kalau saya lebih sering saya ambil area karena dari histori yang saya lihat kadang persis nyentuh level 50 dia turun, kadang pas banget ke 618 levelnya dia turun, kadang berada di tengah-tengahnya dia baru turun. Banyak kondisi, teman-teman bisa coba cek sendirilah. Coba tarik Fibo ya, saya contohkan beberapa. Saya coba contohkan beberapa ya. Kalau di Nah, mungkin saya ambil random misalkan di ini time frame kecil sih. Kita ke time frame yang lebih besar ya, biar contohnya. Ini contoh. Ini menurut saya level Fibonacci-nya ngasih kita referensi yang sangat oke. Sangat oke. Bentar. Nih, fokusnya di sini. Tapi apakah benar-benar harga itu memantulnya di 618? Enggak. Ada breakout dulu dikit. Baru turun. Ini golden ratio. Ini harga koreksi cantik banget nih pergerakannya. Ya. Tapi nggak selalu benar-benar satu level presisi. Kan nggak gitu. Kadang ya kayak gini. Lebih dikit. Makanya kan ada yang namanya SL. SL juga kita perlu kasih toleransi.
nggak terus entry di sini, SL-nya setipis tisu misalkan. Ya pasti sering kena SL dulu baru TP misalkan. Ya. Makanya kan SL jangan terlalu dekat. Tujuannya apa? Kasih toleransi. Biar apa? Biar ketika harga ada satu kenaikan dulu, dia baru turun, ya nggak sampai kena SL. Contoh lagi, contoh lainnya. Mungkin saya buka chart baru aja deh, biar nggak ganggu yang ini. Chart window. eh, Misalkan ini, misalkan. Ini perhatikan. Perhatikan ya. Saya tarik presisi dari sini ke sini. Turunnya, turunnya nggak sampai 618, harga udah naik. Nah, kita kan nggak bisa minta harus presisi terus. Pokoknya nyentuh 618 dulu. Ya nggak bisa gitu. Makanya diambil toleransi dalam dunia trading. Nah, termasuk kalau saya sampaikan, ya ini jadi area 50618. Karena apa? Karena nggak selalu kita nggak bisa untuk cari peluang ya. Kita kan nggak mungkin nunggu berbulan-bulan hanya untuk satu dua peluang yang benar-benar presisi nyentuh 618. Ya, 618 di sini. Kadang cuma nyentuh 50, kadang kondisi kayak gini nih, lihat nih. Hampir nyentuh dia udah naik. Cuman kan ini kondisi seperti ini kan penarikan Fibonya, level Fibonya itu sudah menurut saya sudah sangat amat memberi kita gambaran ketika dia koreksi turun tuh sampai mana sebelum dia apa naik lagi. Ini menurut saya pas banget ini dalam satu kondisi yang cukup presisi, pergerakan harga itu cukup presisi memberi kita informasi dia masuk ke level mayoritas itu kalau nggak 50 618 koreksinya dia naik lagi. Ya. Contoh lain. Saya carikan satu contoh lagi sebelum ke Bos Anton ya. Kita kalau narik dari sini ke sini, perhatikan, ini itu satu level Fibo loh. Atau katakanlah kenaikannya dari sini misalkan. Ya masih 11-12 ya. Ini kan pergerakan harga itu kan gini. Kalau kita lihat di time frame besar itu dia naik ke sini, terus turun ke sini. Perhatikan. Ya kita nggak bisa minta ke 618 terus. Ya walaupun 618 golden ratio, bukan berarti harga pasti ke sana dulu untuk turun gitu. Ini salah satu bukti. Ya ini salah satu bukti harga berhasil naik koreksi. Kemana? Ke ini. Nah, makanya saya ambil area. Kita mau ambil referensi level 50 pun nggak persis gitu loh. Dia ada breakout dulu. Baru turun. Ya. Nah, paling nggak kita udah ada gambarannya. Oh, harga itu kalaupun naik kemungkinan akan ke sini. Masuk ke area ini. Masuknya gimana? Bisa jadi pas 50 dia turun, bisa jadi ke 618 dia turun, bisa jadi kayak gini, tengah-tengah dia baru turun. Ya, makanya penggunaan Fibonacci itu ada juga atau banyak yang pakai konfirmasi tidak hanya level Fibonacci, tapi level Fibonacci dikombinasikan dengan apa? Melihat pembentukan swing high atau swing low ya. Kalau ini kan konteksnya dia downtrend. Nah, dapat level Fibonacci-nya, tunggu harga masuk ke level Fibonacci, tunggu harga membentuk swing high yang baru entry. SL bisa pendek. Atau kalau mau agresif entry, begitu dia nyentuh sini misalkan. Nah, ini langsung entry, ya SL-nya di sini. Jadi SL cukup panjang. TP di bawah sana. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi nggak selalu sepresisi yang kita harapkan. Tapi kesabaranku setipis itu. Oh ya. Kesabaran saya juga setipis tisu. Kalau trading ya, nunggu peluang. Cuman
eh, kita harus sering-sering mengingat sadar diri tujuan kita trading apa. Kalau kita masuk sekarang hasilnya gimana? Pengalaman yang kita lakukan hasilnya seperti apa? Kita MC misalkan MC berkali-kali, kena SL beruntun, kena SL berkali-kali, nggak pernah TP. Ya ini jadi ingatan atau kenangan-kenangan indah yang harus sering kita ingat agar ketika emosi kita mulai setipis kertas sebelum masuk ke market ya kenangan indah tadi menolong kita untuk sadar diri gitu. Efek sampingnya atau hasilnya tidak sesuai keinginan kita, sabar. Kalau kita masuk sekarang ya dengan emosi setipis tisu tadi, hasilnya itu bisa jadi kedepannya makin membuat emosi kita makin tipis tisu lagi gitu. Setipis tisu mungkin yang basah, jadi gampang sobek kan. Udah tipis tisu, tisunya basah lagi. Gitu. Jadi memang harus sering-sering diingat teman-teman. Ya kalau Bos Narko kemarin ini ya, EP emosi personalnya itu dinamakan EP ya, emosi personality. Dikasih nama EP ego. Nah, itu harus diatur ketika kita mau trading ya tadi. Emosinya yang dipakai di situ adalah emosi seorang trader. Nah, ya atau versi simpelnya kalau saya sih tadi sering-sering diingat hasil dari apa yang sudah kita lalui, prosesnya gimana, rasa MC yang mungkin kita rasakan nggak enak, sedih apa segala macam itu diingat lagi ya. Begitu kita mau masuk dengan emosi setipis tisu tadi, nah ini keputusan yang bijak apa enggak? Itu. Oke, halo teman-teman. Sebelum masuk ke Euro ya, ada request Euro. Saya mau jawab dulu tadi ada yang bertanya soal teknik PP ya. Jadi PP eh, ada entry di sini barusan ya. Jadi sudah kena di level pivot point-nya. Jadi teman-teman yang pernah ikut di webinar pembahasan khusus sistem trading pivot point eh, mestinya masih ingat ya. Semoga masih ingat kalau harga tuh kemarin hari Jumat sempat turun cukup jauh bahkan sampai menyentuh ke level ini ya ada S3. Nah, sehingga kita hanya bisa mencari peluang rebound saja. Dan karena yang muncul kemarin cuma peluangnya buy, sedangkan hari ini sell, begitu nyentuh level TP ini ya kita tempatkan SL dan TP-nya itu sebatas satu level aja. Dan yang kedua, mohon maaf buat yang menantikan informasi terkait sistem trading pivot point. Kebetulan hari ini ada tim trading yang sedang off sehingga belum diupdate. Nah, nanti saya update di grup teman-teman ya untuk yang peluang menggunakan sistem trading pivot point ini. Nah, jadi ini sudah ada transaksi dan jarak ke SL-nya lumayan jauh ya 2.700 tapi ya ini sistemnya seperti ini jadi ikuti saja trading plan-nya, sistemnya ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ada yang request di BTC USD dari Bos Fajri Ramadan. Gini, bentar saya hide dulu. Nah, ini. Kemarin Jumat sempat kita bahas ya kalau dia breakout dari trend line yang warna biru ini, dia akan naik dan ternyata beneran ya. Meskipun breakout-nya itu ya malu-malu kucing. Di sini sempat breakout dia turun dulu, nah, kemudian perlahan-lahan naik, mulai breakout, resisten become support, nah dia terus naik seperti ini. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya kalau saya pribadi, saya akan sampaikan secara singkat. Saya masih berpegang dengan analisa saya sebelumnya. Saya akan tetap menunggu Bitcoin sampai ke resisten ini. Mungkin dia akan ada sedikit breakout karena memang karakternya seperti itu. Jadi tidak instrumen ini punya karakter yang khas menurut saya ya sejauh saya amati pergerakan di BTC. Nah, ketika nanti dia sudah nyentuh atau ada di area resisten ini, saya akan lebih prefer mencari peluang sell. Dari mana? Ya ini, saya melihat pergerakan harga sebelumnya. Nah, ini saya tampilkan garis analisa-analisa sebelumnya.
Mungkin teman-teman, terutama yang request di BTC tadi ya, saya pakai time frame daily supaya lebih kelihatan. Nah, ini perhatikan di sini nih. Ini adalah pergerakan di Maret sampai Oktober kalau nggak salah nih. Ya, sampai Oktober betul ya. Tahun lalu. Referensi penarikan trennya sama ya. Saya menggunakan swing hack yang ini dan swing hack yang ini. Nah, di sini dia sempat breakout, dia turun. Breakout, dia turun jauh. Berikutnya pun juga sama. Nah, jadi memang karakternya seperti itu. Dan saya menilai ini jadi satu trennya yang bagus. Karena apa? Karena begitu dia sudah menemukan momentum bullish-nya, nah, dia breakout seperti ini. Ketika dia retrace, nah, ini menjadi support yang cukup kuat. Dan setelah itu dia uh, bullish. Ya. Jadi ada bull run. Hal yang sama pun juga kemungkinan akan terjadi di momen yang sama sekarang ini. Jadi saya akan tetap menunggu dia mendekati atau nyentuh area resisten tren ini, kemudian saya akan mencari peluang sell. Bisa jadi ini akan jadi eh, perjalanan panjang ya sebelum nanti dia ya sometime, someday nanti dia akan lanjut mungkin sampai ke 120, 130. Tapi kalau sekarang dengan kondisi geopolitik atau ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak pasti, saya menilai kecil kemungkinan kalau BTC ini akan lanjut bull run. Bahkan kalau ada yang ngomong sampai ke 150 tahun ini, ya kalau versi saya ya, ini pendapat saya, melihat kondisi global yang seperti ini kok kecil kemungkinan. Karena apa? Karena bull run-nya dia sebelumnya ini kan karena ini teman-teman. The Fed ada stimulus, yang kedua ada mulai siklus pemangkasan suku bunga, makanya dia mulai mulai bull run, ditambah ada sentimen positif ya, yang mana Amerika menerapkan BTC ini sebagai salah satu cadangan negara ya. Siap ya. Jadi seperti itu tanggapan saya. Yang kemarin sempat ambil buy ya dari live hari Jumat, kemudian saya update di hari, saya lupa, hari Minggu kalau nggak salah, saya sempat update di grup juga terkait pergerakan kripto, dan ya congrats lah. Apalagi ada yang ini, saya baca di grup itu ada yang full margin di BTC, dapat di harga bawah sini kalau nggak salah, ya congrats ya, selamat. Oke, itu untuk BTC. Kemudian berikutnya euro. Nah, euro ini trading plan kemarin Jumat teman-teman, cuman punya saya ini kena SL plus. Saya SL plus karena pergerakannya ini mulai tertahan naiknya, kemudian sempat floating minus, dan begitu naik lagi terlihat harga ini bergerak dalam kondisi sideways. Dan yang teman-teman lihat ini adalah di time frame M30. Kemudian kalau kita lihat dari higher time frame-nya, ya memang overall masih dalam kondisi bullish, didukung oleh pelemahan dolar yang masih bergerak sampai hari ini. Kalau kita pantau chartnya, dolar ini masih terus melemah. Tetapi saya tidak mau ambil resiko lebih jauh, sehingga saya tempatkan SL dan sudah kena SL plus untuk Euro USD. Tapi secara beberapa waktu ke depan, selama dolar ini terus melemah, ya ini akan berpotensi naik terus teman-teman untuk euro. Nah, masalahnya adalah peluangnya. Kalau siang hari ini saya belum menemukan peluang yang cukup bagus untuk kita transaksi di euro USD. Jadi ya masih wait and see dulu. Ya, masih wait and see dulu. Kemudian ini USD, sorry, AUD CAD. Oke, AUD CAD ya. CAD. Oke, AUD CAD saya akan lihat dulu dari time frame besarnya, teman-teman. Di time frame daily ini ada kemungkinan ya dia mulai mulai bergerak naik, kemudian dihampat, meskipun ya ini sebenarnya pergerakannya cenderung cenderung sideways di time frame besar ya. Tapi kalau dihampat kita bisa melihat momentumnya itu sedang dalam kondisi momentum uptrend. Nah, cuman yang jadi perhatian saya ini sekarang momentum naiknya ini kok kayak seolah-olah habis ya. Ditandai dengan ini, selisih swing low-nya ini semakin dekat. Nah, ini kan semakin dekat. Ya, semakin dekat. Swing high-nya pun juga ini semakin dekat. Nah, tren yang bagus kan dia seperti ini. Nah, jadi jarak antara swing high, swing low, pembuatan higher low-nya itu juga yang cukup jauh dan secara konsisten itu kurang lebih sama. Nah, untuk AUD CAD di H4 ini
saya belum melihat adanya peluang ya teman-teman ya. Jadi masih wait and see dulu. Di H1 pun juga sama. M30 pun juga saya prefer wait and see dulu. Ya belum ada konfirmasi yang cukup menarik di sini. Nah, saya tanya balik nih untuk Bos Freya ini apakah sedang ada transaksi di Euro dan AUD CAD? Kalau ada mungkin boleh sharing ya supaya bisa bisa dibantu juga untuk reviewnya. Belum, tapi ini apa namanya? Ada pola nggak sih bos? Kalau dari high sama lulunya, lulu Di time frame berapa? di H1. H1. Soalnya ini kan pergerakannya lama banget kan, itu bos. Betul ya. Atau ini mungkin yang dilihat. Iya, aku pakai ilmunya Bos Adi kemarin, pakai trendline terbaru. Iya ya. Kalau kalau kita lihat trendline terbaru sih memang ya ini bisa dibilang ya ini jadi satu pola pola falling falling wedge ya falling wedge dan ini barusan dia sudah sempat breakout. Jadi mungkin kalau memang mau memanfaatkannya sebagai pola ya entry-nya di sini mestinya. Nah, ketika breakout. Nah, TP-nya 1:1 seperti ini. Ya, saya sepakat sih kalau memang ini mau dihubungkan, meskipun ya ini pembentukan apa namanya ya, swing high, swing low-nya ini eh, saya membahasakan tidak begitu oke, ya, tidak begitu oke. Kalau mau nyari contoh ya mungkin pakai contoh yang, nah ini contoh kayak gini, ini mungkin oke. Itu eh bearish pennant nggak sih bosnya itu? Bearish pennant yang mana? Yang tadi. Ini. Ah, Ah, bentar, bentar. Bearish pennant. eh, sorry, Enggak ya, bukan pennant, flag, bearish flag, enggak ya? bullish flag mungkin maksudnya. Iya, 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 iya. Ya, kalau bullish flag ya. Bullish flag atau falling wedge itu kan memang bentuknya mirip-mirip kan. Jadi Iya, kalau trennya naik, kemudian dia bentuk dua garis sejajar seperti ini, ya ini kita bisa sebut sebagai bullish flag. Tapi kalau dia agak mengkerucut seperti ini, iya, nah, naik seperti flag ini, ya ini falling. biasanya disebut sebagai pola falling wedge. Tapi kalau memang udah entry belum nih Bos Rea nih? Belum, Oh belum, oke oke. belum. Nunggu di ini apa zona apa trendline supportnya bos ya. Oh malah mau nunggu di sini? Ah, aku takut kena fast breakout. Ya kalau kita bicara force breakout ya kita sudah pernah bahas sebetulnya ya karena ya kita nggak tahu apakah ini yang sekarang sudah tembus ini apakah menjadi false breakout atau enggak kan kita nggak pernah bisa memastikan. Iya, Sekarang iya kalau kita menilai karena ini dia sudah sempat breakout tapi masuk lagi. Kesannya kayak false breakout tapi sekali lagi ini candle yang masih berjalan ya Bos Lea ya. Jadi bisa bener. saja nanti dia naik lagi terus malah bablas naik ini juga ya itu sangat mungkin. Makanya saya pernah sampaikan, dan ini pun juga sudah pernah disampaikan oleh Bu Sade, kalau kita menggunakan pola, ya strategi yang umum atau lazim digunakan adalah breakout. Jadi ketika sudah breakout seperti ini ya langsung aja entry nggak masalah, tinggal penempatan SL-nya yang kita atur, mau SL di mana. Nah, sedangkan kalau di kondisi terkininya, saya melihat SL paling baik acuannya ini, swing low sebelumnya. Nah, ini. Kita kasih toleransi lah. Ini bahasanya teknik banget ya, toleransi. Dari tadi Bu Sade juga berkali-kali nyebut toleransi. Saya langsung keinget tuh, ini kayak orang teknik banget. Memang kita orang teknik ya bisa dia. Iya. Ya seperti itu Bos Bos Surya ya. Jadi mungkin seperti ini trading plan-nya kalau memang mau memanfaatkan ini ya pola bullish flag atau falling wedge-nya. Oke, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bos Surya atau teman-teman yang lain yang melihat peluang serupa. Aku nunggu ini aja apa break body candle bosnya. Oh, oke oke. Kalau mau nunggu juga silahkan, nggak masalah. Silahkan senyamannya ya dan atau sesuai yang sudah Bose riset. Iya. Oke ya, pembahasan untuk AUD Makasih bosnya ya. seperti itu. Makasih, makasih. Siap, thank you juga Bose, sama-sama sudah request dan sudah mau sharing.
Saya baca dulu ya sebelum sebelum kita akhiri karena ini teman-teman nggak bisa lama siang hari ini karena ini sudah ditunggu meeting jam 1 habis ini banget nih ada lanjutan meeting. Eh, Bos Astrid Noviani, SL-nya jauh banget, nggak akan kena stop out. Ini yang mana nih? Tadi saya nggak follow. Terus Bos Freya lagi trial jurnal trading. Oke, sip, mantap. Teman-teman yang lain bisa ini ya, ikut meniru ya, membuat jurnal trading. Kemudian dari Bos iPhone, Bos itu pivot point menggunakan indikator ya. Ada di MT5, ada. Nanti silahkan ini aja, minta di grup atau saya kirimkan di grup indikator pivot point atau MT5. BTC USD kebanyakan false breakout. Ya itu karakternya. Tadi saya sampaikan karakternya seperti itu. Bos Fajri Ramadan. Saya jadi ikutan sabarnya setipis tisu gara-gara BTC. Oke, oke. Ya, seperti itu teman-teman. Perjumpaan kita siang hari ini. Siang hari ini, gini, tambahan kecil dari saya. Saya akan infokan juga kalau bulan depan, bulan Juli, NFP-nya tidak di hari Jumat, ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, perhatikan di layar teman-teman. NFP-nya itu ada di hari Kamis. Karena hari Jumatnya itu ada libur, ini ada bank holiday. Jadi hari bulan depan ya hari Kamis kita akan ada live trade NFP. Dan mungkin beberapa momen penting yang saya tandai di minggu depan adalah ini. Ada pidatonya dari Jerome Powell. Mungkin bisa jadi ini akan cukup menggerakkan market. Kemudian jeda 1,5 jam berikutnya akan rilis data lapangan pekerjaan ya, pembukaan lapangan pekerjaan ini juga cukup penting, tergantung angkanya nanti. Meskipun saya disclaimer dulu, momen-momen saat ini data-data ekonomi bukan menjadi penggerak yang dominan atau yang utama. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman ya. Kita kita ketemu lagi nanti malam. Ya, nanti malam ada live chat lagi jam 7. Silahkan teman-teman yang ada waktu boleh bergabung lagi, kita update lagi dan cari peluang lagi di market. Ya, ada tambahan Bos Ade kalau enggak? Mungkin saya tutup ya, cukup ya. Oke. Ya, kita jumpa lagi nanti malam teman-teman. Thank you buat kebersamaan siang hari ini. Kami berdua pamit undur diri dulu. NS Street, konsisten anytime, anywhere.